sore untuk Pak Gita dan Pak Rocky. Saya Radia Putra, mahasiswa semester 8 Farmasi dari WMP Purwokerto. Buka aja biar jelas. Saya dari WMP Purwokerto Farmasi. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana Indonesia selanjutnya itu sebagai anak muda dalam berkontribusi, apalagi kita tahu sebagai next generation kita harus dilebatkan banyak. Kita tahu bahwa kemarin belum lama Indonesia menunjuk Muda Yunda sebagai juru bicara di G20, dan saya pikir itu sebagai langkah awal ya untuk anak muda bisa mengambil alih, take over gitu dengan orang-orang itu aja gitu. Jadi pertanyaan saya mungkin bagaimana sikap anak muda gitu untuk mengambil alih itu semua gitu. Ini terkait dengan Maudi juga? Bukan sih, bukan. Hah? Bukan. Oke. Generasi muda ke depan lah intinya. Oh, saya pikir kamu tanya bagaimana cara mengambil alih Maudi Yudha, wah itu. Saya juga mau bersaing tuh. Oke, thanks. Itu saya dapat poinnya. Kalau tadi pipa ide itu tidak tersumbat, kita nggak perlu ambil alih. Kita riding the tidal wave of kecerdasan kita. Nah sekarang kita riding the tidal wave of stupidity, itu soalnya kan. Sehingga orang mesti pilih itu, mengambil alih secara natural atau harus hostile take over itu. Dan orang sekarang berpikir hostile take over, ambil alih secara paksa atau merampas kemungkinan itu. Apa fasilitas yang tersedia kalau kita mau merampas peluang itu? Ada namanya pemilu itu. Tapi itu dianggap bahwa ya di ujungnya juga nanti tukar tambah antara Komisi 3 DPR dengan KPU dengan petugas pemilu, sekarang selesai. Undang-undangnya bisa diatur di DPR. Kita nggak percaya lagi bahwa tadi yang Pak Gita katakan, institusionalisasi itu berlangsung. Yang ada adalah institusi, tapi value of institutionalization nggak ada tuh. Bahwa institusi itu harus beroperasi secara imparsial. Bukan dengan kepentingan person nitip. Pasal hukum bisa dititip, nanti diambil di belakang, dikunci di belakang. Jadi memang ada frustrasi bahwa bagaimana generasi ini masuk di dalam struktur yang betul-betul bukan menutup, tapi udah beku. Udah beku itu struktur itu. Yang biasa dalam mungkin ilmu politik disebut sebagai orang dipilih untuk membenamkan diri di situ supaya strukturnya nggak berubah itu. Elected autocracy gitu. Memang dia dipilih, tapi dia dipilih untuk membuat sistem itu berhenti. Itu masalahnya kan. Padahal demokrasi harus berlanjut, karena itu diperlukan sirkulasi elit. Itu menjengkelkan memang, ketutup. Ya mau di ini yang adalah wakil dari pikiran. Akhirnya kita bingung sebetulnya, kenapa sih pemerintah memaksakan Maudi itu dan tidak memperhatikan bahwa luar negeri mungkin berharap bahwa orang yang masuk di dalam G20 itu tahu anatomi dari G20, historical event yang pernah ada itu, bahkan genealogi, ideologi dari G20. Karena dia harus mewakili kepentingan kelompok ini untuk diucapkan. Walaupun dia adalah speaker dari tuan rumah yaitu Indonesia. Sebaliknya saya merasa bahwa kapasitas Maudi itu bisa karena IQ-nya bagus, pengetahuan umumnya bagus. Tapi karena dia masuk di dalam perdebatan politik sekarang, orang ragu-ragu nih, apa sebetulnya di belakang itu? Apakah ini cuma umpan yang diajukan oleh mungkin Amerika Serikat untuk mengobok-obok Indonesia? Atau memang ketidaksiapan Indonesia untuk memberi dalil bahwa yang dia pilih itu sebetulnya adalah orang yang mampu. Tapi karena nggak diucapkan, orang cuma lihat ini figurnya ini selebritis.
Padahal Maudi otaknya bahkan melampaui semua selebritis yang beredar setiap hari di talk show atau komedi. Jadi itu yang nggak bisa kita pilah lagi. Dan kita mau tunggu argumen. Tapi kenapa saya jadi ngomong Maudi terus ya, karena Anda sebut nama itu tuh. Jadi saya tutup dulu di situ dengan satu prinsip tadi bahwa kita harus cairkan itu, dan itu artinya kita masuk di dalam aktivitas politik yang nanti akan kita temukan 2024. Jadi usulan saya, tunggu aja, Anda bisa ambil alih itu, bahkan rampas itu dengan kemampuan untuk mengargumenkan secara terbalik itu. Reverse logic mesti kita pakai di situ untuk memilih calon yang baru supaya kita bisa ikut dalam situ. Secara gampang saya bilang begini, nanti ada daftar calon presiden, hasil polling. Kan sekarang udah jalan kan. Si ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu hasil polling. Lalu ditanya, siapa calon presiden pilihan Anda? Ngapain kita jawab itu? Sesuatu yang sudah ditentukan untuk kita pilih gitu. Padahal potensi di ruangan ini lebih banyak sebetulnya tuh. Tapi udah diarahkan oleh algoritma bahwa cuman ini yang akan kita pilih itu. Oke, kita bilang oke, taruh daftar itu. Tapi pertanyaan dirubah. Bukan siapa yang akan kita pilih, tapi siapa yang akan kita coret dari daftar itu. Begitu pikiran anak muda mesti begitu. Tantang orang-orang tua ini untuk berpikir terbalik. Anda tanya siapa yang akan kita pilih, saya bertanya siapa yang akan kita coret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Oke, ini makin banyak nih yang ngantri. Oke, selamat sore Bung Rocky dan Pak Gita. Perkenalkan saya Yuda, saya lulusan baru dari Teknik Fisika ITB. Jadi ini mungkin nyambung dari narasi awal. Teknik fisika. Teknik Fisika. Fisik, ITB. Ya. Nah, ini mungkin nyambung sama narasi, mungkin distopia awal yang dibawa Bung Rocky tentang kita sudah akan menuju ke suatu etik baru di mana humanisme ini akan nggak lagi relevan gitu. Mungkin karena kita bisa melihat mesin kalau sekarang kan kita anggap objek yang kita delegasikan tugas-tugas kita subjeknya. Tapi mungkin ketika nanti si mesin ini sudah berkembang, mereka bisa jadi sudah lebih setara dengan kita, lebih bisa jadi subjek gitu. Dan ketika mereka sudah menjadi subjek, bisa jadi suatu saat di negara mana itu nanti ada suatu cap atau label baru, bukan warga negara Indonesia tapi warga negara Indonesia untuk manusia, warga negara Indonesia untuk mesin, kan seperti itu. Dan kalau yang itu terjadi berarti nanti kan percakapannya akan kita akan adu kepentingan dengan mesin juga gitu. Kita adu kepentingan dengan mesin dan saya lihat di sini jadi tidak adil. Kenapa? Karena mesin tuh punya alat untuk bisa mengagregasi semua data-data kita. Dan anggap aja sekarang AI-nya Google dicampur YouTube, campur Twitter, semua sosmed dicampurin di satu mesin, ada satu makhluk hidup baru dengan AI itu. Lalu kita coba berdebat dengan dia soal kepentingan publik, tentang demokrasi, tentang gimana baiknya negara, itu pasti kita akan kalah gitu. Karena mereka udah tahu datanya dan segala macamnya itu. Dan kalau kita mungkin coba balik lagi ke poinnya tadi Pak Gita bawakan tentang Elon Musk itu membeli Twitter. Kalau yang saya tangkap, Elon Musk itu kan pengen mengganti kalau yang saya pelajari di teknik ya Pak tentang machine learning dan lain-lain, itu mesin kan kita tanamkan suatu fungsi objektif function untuk mengoptimalisasikan itu berdasarkan input-input tertentu gitu. Dan yang saya tangkap dari Elon Musk, dia tuh ingin mengganti objective function dari Twitter gitu. Jadi dengan duit dia segede itu, dia pengen mengubah algoritma Twitter sehingga sesuai kepentingan dia. Dan kalau saya lihat dengan skema seperti ini, apa tidak baiknya si objective function ini kita miliki secara bersama gitu. Jadi nanti percakapan ini harusnya kita punya mesin, tapi objective functionnya kita bahas secara demokratis supaya kepentingan kita bisa masuk di sana semua. Dan itu mungkin nanti nyambung sama narasi web 3.0 yang juga nanti katanya tuh source code-nya bisa lebih terdesentralisasi, nggak terpusat di Google, nggak terpusat di company-company besar seperti itu. Mungkin mau minta tanggapannya terkait isu yang saya angkat. Terima kasih. Oke, ini temanya
the dialectic of division, dialektika dari pembagian itu. Tapi tetap dialektiknya jalan. Coba saya bikin simulasi itu dari uraian Anda. Nanti saya masih manusia, mungkin 10 tahun ke depan ketika sebagian dari makhluk bumi itu udah jadi robot itu, atau separuh robot itu. Lalu sebagai manusia saya bercakap-cakap dengan separuh robot, separuh fellow saya sebagai manusia. Robotnya bertanya misalnya, Pak Rocky, apa jadinya 10 tahun ke depan? Jadi ini kira-kira 20 tahun ke depan karena pembicaraan ini kita proyeksikan 10 tahun ke depan. Robot tanya begini, menurut Pak Rocky, justice itu apa? Kalau semua keputusan sudah diambil alih oleh algoritma. Dia tanya ke saya. Tentu saya berupaya berpikir bahwa pertanyaan dia itu adalah pertanyaan kecemasan kalangan robot. Kalau dia nggak cemas, dia akan nanya, apa itu justice? Sama seperti saya bertanya pada robot, menurut Anda justice itu apa? Kalau Anda diberi kesempatan untuk memimpin kebijakan publik, sama. Status ontologinya sama. Sekarang kita masih menganggap bahwa kita superior terhadap makhluk non-human sekarang. Tapi evolusi ke depan bisa kita setara dalam argumentasi kan. Yang Anda sebutkan tadi. Kalau dari sekarang kita belajar misalnya tentang distributive justice. Belajar tentang apa itu justice versi libertarian, apa itu justice versi liberal, justice versi sosialis itu. Kita masih bisa percakapkan itu berdasarkan posisi ideologis kita itu. Tapi bagi si robot kan udah nggak ada partai liberal, nggak ada partai libertarian, nggak ada partai sosialis. Ngapain saya ucapkan itu sebagai tesis saya? Si robot bingung gitu. Tapi kalau saya bilang begini, Anda robot dengan mudah menentukan justice itu karena Anda dibekali dengan kemampuan komputasi untuk memutuskan utility. Jadi unitnya adalah utility itu, selesai. Lalu dia kumpulin big data. Ini berdasarkan prinsip utilitarianisme, yaitu justice kalau greatest happiness for the greatest numbers. Dia ingatin saya pada pikiran siapa namanya itu? Ya orang-orang utilitarian, terutama utilitarianisme Inggris itu. Lalu kita terima itu sebagai fakta karena kita nggak lagi mempersoalkan Gini rasio. Tapi di kita sekarang masih persoalkan Gini rasio. Sehingga kita merasa bahwa kenapa justice itu diukurkan pada expenditure. Kalau saya di dompet saya misalnya ada uang 10.000, mahasiswa salah satu mahasiswa punya uang 10.000, lalu dianggap iya nggak ada kesenjangan. Padahal bagi si mahasiswa dia masih butuh beli pulsa, naktir pacarnya, saya nggak butuh itu lagi tuh. Maka walaupun spending kita sama, tetapi justice-nya nggak sama. Itu masalahnya. Nah, hal itu yang kita bayangkan ke depan apa itu? Apalagi kalau kita tanya bahwa bagi manusia, saya bicara pada Bang Robot, Mas Robot, bagi manusia itu justice adalah bukan kalkulasi utilitarian, tapi tatapan mata itu. Seorang ibu yang tiba-tiba ada di depan saya, lalu mulai membuka dompetnya, dan saya lirik tinggal 20.000, lalu saya lihat matanya berkaca-kaca, artinya dia mengalami injustice itu. Karena dia mungkin berpikir 20.000 ini cukup nggak buat jajan anaknya seminggu ke depan. Lalu kita persoalkan kenapa proteksi terhadap orang ini diabaikan oleh pemerintah, sementara proteksi untuk IKN itu dilanjutkan. Maka timbul sense of justice. Robot nggak punya sense of justice. Lalu si robot itu cemburu pada saya, oh Anda masih punya sense of justice. Lalu robot bilang, kalau begitu berikan kami fasilitas untuk merasakan emosi manusia itu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan teknologi baru, bahwa robot itu akan dibekali oleh chips baru untuk menghasilkan emosi itu. Jadi dialektika itu akan jalan semacam itu.
Nah, selebihnya silakan jadikan bahan skripsi. Yes.